Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat tutorial komputer and gadget. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal ujian Microsoft Excel, dimana untuk soal kali ini kita akan menggunakan rumus if and. Apa maksud rumus if and? Langsung kita praktek agar lebih mudah dipahami. Oke, di sini ada perusahaan ABCD melakukan proses rekrutmen karyawan dan telah melakukan tes dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada tes matematika, Kraepelin, tes komputer. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi kolom total nilai di sini. Kemudian kolom rata-rata nilai dari masing-masing peserta di kolom ini. Kemudian yang ketiga, gunakan rumus if and untuk mengisi kolom tes wawancara. Jadi di sini di kolom tes wawancara ini diisi dengan lanjut untuk yang memenuhi kriteria dan gagal untuk yang tidak memenuhi kriteria. Dengan ketentuan yaitu peserta tes dengan nilai rata-rata 7 atau lebih. Oke, di sini berarti rata-rata nilai 7 atau lebih dan memperoleh nilai komputer minimal 8. Di sini berarti minimal 8 di tes komputernya. Lanjut ke tahap wawancara. Jadi nanti di sini untuk nilainya yang rata-rata di sini 7 atau lebih, kemudian nilai komputernya 8, akan otomatis terisi lanjut di sini, dan yang tidak memenuhi akan berisi gagal. Kemudian di kolom wawancara warnai tag peserta yang gagal menggunakan conditional formatting. Oke, di sini kita warnai, misalkan kita warnai dengan warna merah. Kemudian simpan hasil tes dokumen, beri nama file, nama peserta tes ujian Excel. Waktu 30 menit. Oke, langsung kita praktek. Di sini sudah saya buat tabel Excelnya. Kita langsung akan mengisi total nilai. Jadi total nilai itu adalah penjumlahan masing-masing tes tiap-tiap peserta. Jadi tes matematika ditambah tes Kraepelin ditambah tes komputer. Oke. Di sini boleh kita tambah satu persatu atau langsung kita klik sum di sini. Kita enter. Selanjutnya kita geser ke bawah. Oke, di sini nilainya. Kemudian selanjutnya rata-rata nilai. Untuk rata-rata nilai kalau akan kita isi manual di sini average, atau kalau kita gunakan di sini langsung kita pilih average rata-rata. Nah, kita lihat di sini kalau kita gunakan otomatis average E5 sampai H5. H5 di sini adalah total nilai. Untuk total nilai tidak bisa kita ikutkan di tabel rata-rata karena yang di rata-rata adalah nilai masing-masing tes. Jadi di sini kita ubah. Paling ujung kanan adalah G5. Jadi di sini kita ubah menjadi G5. Jadi teman-teman hati-hati jika menggunakan langsung average seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yang lain tinggal kita seret ke bawah. Jadi teman-teman untuk lebih hati-hati gunakan manual saja, sama dengan average buka kurung. Oke, tes di sini, geser, tekan shift dan tanda panah ke samping, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya sama saja. Jadi teman-teman hati-hati mengisi average di sini, jangan sampai untuk total nilai ikut dihitung karena nanti akan mempengaruhi hasil di kolom tes wawancara untuk perhitungannya. Nah, kemudian kita lihat soalnya lagi tadi. Peserta tes dengan nilai rata-rata 7 atau lebih dan memperoleh nilai tes komputer minimal 8, lanjut ke tahap wawancara. Oke. Kita lihat di sini. Di sini adalah kita akan gunakan rumus if and.
rumus if and adalah rumus logika yang kriterianya harus terpenuhi semua. Jadi di sini nilai rata-rata yang diminta minimal 7, kemudian yang di sini yang diminta nilainya tes komputer ada 8. Jadi di sini harus 7, di sini harus 8. Jika kedua ini memenuhi, maka akan lanjut ke tes wawancara. Jika salah satu tidak memenuhi atau kedua-duanya, maka akan gagal. Oke, kita lanjut ke rumus if and. Sama dengan if buka kurung and, kemudian kita buka kurung lagi. Untuk rumusnya pertama adalah harus memenuhi nilai rata-rata. Nah, kita klik di sini nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah 7 atau lebih. Jadi minimal 7. Berarti lebih besar atau sama dengan 7. Kita beri tanda batas, titik koma. Selanjutnya adalah tes komputer. Kita cari tes komputer di sini. Berarti sel di sini minimal 8. Berarti lebih besar sama dengan 8. 8 ke atas berarti lulus. Kemudian kita beri tutup kurung, kita beri tanda batas. Untuk kriteria pertama yang memenuhi kedua-duanya berarti lanjut. Kita ketik dan jangan lupa tanda petik 2. Untuk teks di Excel harus beri tanda petik. Lanjut. Tanda petik lagi, titik koma. Untuk logika salahnya, jika tidak memenuhi tadi nilai 7 dan 8 tadi, maka gagal. Tanda petik lagi, tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk nilai rata-ratanya 6,67 tidak memenuhi, nilai komputernya 7, otomatis gagal. Oke, kita share ke bawah. Boleh kita cek satu-satu di sini, nilai rata-rata tidak memenuhi, juga tidak memenuhi. Nah, di sini nilai rata 7, di atas 7, kemudian 8 memenuhi, lanjut. Untuk yang lain-lain silakan teman-teman cek jika ingin lebih yakin. Kemudian untuk soal selanjutnya, di kolom wawancara warnai teks peserta yang gagal menggunakan conditional formatting. Oke, di sini bisa kita sorot atau kita blok langsung di sini kolomnya. Kita pilih conditional formatting di sini. Teman-teman buat new rule. Kemudian format only cell that contain, format sel yang berisi. Ini teman-teman klik. Oke, di sini kita cari specific text. Nah, jadi karena di sini ada teksnya, kita pilih specific text containing berisi. Nah, yang kita akan warnai adalah yang gagal. Kita ketik gagal. Kemudian kita pilih format. Di sini font kita warnai, misalkan kita warnai merah. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, otomatis yang berisi gagal akan berwarna merah. Kita tes, misalkan di sini kita isi 7, kita enter, maka akan gagal. Otomatis. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.